Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok SMK Negeri 2 Semarang akan memaparkan tentang topik pembelajaran sosial emosional, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau bisa disebut dengan KASEL. Ada beberapa teman dari kami yang akan memaparkan beberapa tentang topik ini, yaitu dari Mbak Putri Amalia Syafira, kemudian saya sendiri sebagai moderator Rizky Febrianto Pratama, kemudian rekan saya Rizky Maulana, kemudian Bapak Rohandi Yusuf dan Ibu Salma Rofida, dan yang terakhir Ibu Riza Nazifatul Haya. Berikut pemaparan tentang sosial emosional atau bisa disebut dengan KASEL. Tantangan penerapan pembelajaran sosial emosional: mengolah emosi pribadi yang pertama, kemudian membangun hubungan positif, dan yang ketiga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang pertama, mengolah emosi pribadi. Guru harus mampu mengelola emosi mereka sendiri dengan baik untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa. Ini termasuk menanggapi situasi stres dengan tenang dan bijak. Kemudian yang kedua, membangun hubungan positif. Menciptakan dan mempertahankan hubungan positif dengan setiap siswa adalah tantangan, terutama dalam kelas dengan beragam latar belakang dan kebutuhan. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Guru harus memastikan bahwa kelas mereka adalah tempat yang aman dan mendukung, di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung. Selanjutnya ada kasus yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi guru berdasarkan pengalaman yang mengamati proses belajar. Guru yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan memiliki sifat pemarah sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Siswa menjadi takut untuk bertanya dan menjalin hubungan. Dalam hal ini, guru masih sulit mengatur emosi sehingga sulit menciptakan hubungan yang positif dengan siswa. Kekurangan guru dalam menghargai perbedaan siswa di dalam kelas sehingga siswa merasa tidak dihargai. Dalam hal ini, guru mendorong pada siswa yang lebih pintar agar proses belajar berjalan dengan cepat dan mengabaikan siswa yang memiliki kemampuan di bawah sehingga mereka merasa tidak dihargai dan didukung dalam proses belajar. Dukungan sekolah dalam pembelajaran sosial emosional ada 4, yaitu yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung penerapan pembelajaran sosial emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada membangun hubungan yang positif dengan siswa dan orang tua, serta bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga ada peraturan dan evaluasi terhadap kemajuan siswa dalam pembelajaran sosial emosional dan memberikan umpan balik yang berkonstruktif kepada seluruh warga sekolah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kegiatan seperti kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat, membantu siswa mengembangkan rasa empati terhadap orang lain dan meningkatkan kesadaran sosial emosional. Selanjutnya, kita akan membahas analisis film dan juga hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk film yang pertama ada film Laskar Pelangi. Apa saja hal penting yang muncul saat menonton film Laskar Pelangi ini, yaitu yang pertama, potret kehidupan masyarakat pedesaan termasuk perjuangan ekonomi dan juga keterbatasan akses terhadap pendidikan. Kemudian, kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dengan keindahan alam Pulau Belitung. Kemudian yang ketiga, inspirasi yang dihadirkan melalui perjuangan tokoh utama untuk meraih mimpi dan juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal penting yang muncul saat menonton film Laskar Pelangi di sini ada 4. Yang pertama, peran penting sekolah, yang mana sebagai tempat untuk berharap dan juga bermimpi, serta peran guru dalam membentuk masa depan para siswa. Kemudian yang kedua, penggambaran kearifan lokal dan juga keunikan budaya daerah Belitung. Yang ketiga, pesan universal tentang pentingnya pendidikan, kesetiaan, dan juga semangat pantang menyerah. Dan yang terakhir, dinamika hubungan antar karakter yang menggambarkan persahabatan, kebersamaan, dan juga semangat gotong royong.
Kemudian hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi tersebut yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu ada kesadaran diri dari Bu Mus bahwa beliau memiliki potensi atau kemampuan untuk membimbing peserta didik Laskar Pelangi dan membawa perubahan yang lebih baik. Kesadaran diri tersebut Bu Mus genggam erat hingga mampu mengantarkan peserta didiknya sampai kesuksesan. Kemudian, Bu Mus juga menyadari bahwa peserta didiknya berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kemampuan yang juga beragam. Seperti pemeran utamanya yaitu Ikal, dia sadar bahwa dia menyukai dan memiliki potensi pada sastra. Kemudian, beragam tantangan yang tidak mudah yang dialami oleh Bu Mus mengajar di SD Muhammadiyah yang harus dihadapi, namun Bu Mus mampu mengelola dirinya, mampu mengelola emosinya agar terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran secara maksimal kepada peserta didiknya. Kemudian, hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Persiapan untuk mengikuti karnaval dilakukan secara berdiskusi karena peserta didik diberikan kesempatan penuh untuk berekspresi. Peserta didik mengorganisasikan dan berkualitas diri dalam karnaval. Mahar adalah peserta didik yang terpilih untuk menjadi konspektor karnaval yang akan diikuti. Mereka yang diundang untuk mengikuti cerdas cermat, Bu Muslah yang paling memberikan dorongan beliau mengumpulkan contoh-contoh soal dan melatih mereka. Semua memiliki peran masing-masing secara berkelompok, dilakukan untuk bersatu, membentuk kesuksesan. Keputusan Bu Mus untuk mengikuti peserta didiknya dalam lomba cerdas cermat adalah keputusan yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan peserta didiknya yang cerdas dan mempunyai kemampuan belajar yang tinggi, sehingga Bu Mus dapat membuktikan bahwa SD Muhammadiyah dapat bersaing dengan siswa yang lain. Film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Deadwood Society. Film ini tentang kisah seorang guru bahasa Inggris yang tidak konvensional, John Keating, yang mengajar di sekolah khusus laki-laki konservatif pada tahun 1959. Keating menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan memotivasi siswa-siswanya untuk mengajar impian mereka dan berpikir secara kreatif. Dia memperkenalkan mereka pada puisi dan filsafat kehidupan, menginspirasi Merak untuk mengejar kebebasan pribadi dan mengejar apa yang mereka percayai. Namun, pendekatan Keating menimbulkan kontroversi di antara staf dan orang tua siswa dan akhirnya menyebabkan konflik yang dramatis. Hal yang dipelajari dari film Deadwood Society yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, Mr. Keating menggunakan metode pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik karena metode yang digunakan interaktif dan menggunakan moto seize the day, yang artinya raihlah kesempatan. Yang kedua, Mr. Keating dalam melaksanakan pembelajarannya juga menekankan komunikasi personal antar peserta didik agar dapat mengidentifikasi setiap karakter peserta didik. Kaitannya dengan sel adalah untuk mengenal karakter setiap peserta didik, guru dapat melakukan komunikasi personal. Yang ketiga, Mr. Keating banyak memberikan motivasi kepada peserta didik. Dari ini merupakan langkah atau cara yang dilakukan untuk memenuhi emosional setiap peserta didik. Selanjutnya, Sekolah Rimba. Film ini berdasarkan pada kisah nyata seorang guru Indonesia bernama Butet Manurung yang meninggalkan kehidupan di kota untuk hidup di pedalaman Kalimantan bersama suku Dayak. Dia membuka sekolah di hutan yang dikenal sebagai Sekolah Rimba untuk anak-anak suku Dayak yang seringkali tidak memiliki akses pendidikan formal. Butet menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda yang terinspirasi oleh kehidupan dan budaya suku Dayak untuk membantu anak-anak tersebut belajar dan
mengembangkan keterampilan mereka. Film ini menyoroti perjuangan Butet dalam mengatasi tantangan lingkungan, budaya, dan sosial dalam upayanya untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di pedalaman. Nah, dari film tersebut, hal yang dapat dipelajari dan yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama, Butet menunjukkan empati dan kesadaran sosial dalam merespon kebutuhan masyarakat tersebut, mengembangkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal yang kuat, serta menunjukkan kemampuan manajemen emosi dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, pesannya sebagai agen pemberdayaan terlihat dalam membantu anak-anak suku Dayak membentuk identitas dan meraih impian mereka melalui pendidikan. Yang ketiga, film ini juga menggambarkan keterampilan sosial dan kolaborasi, menekankan pentingnya kerjasama dan dukungan sosial. Dengan demikian, film Sekolah Rimba menyiratkan nilai-nilai SEL atau Social Emotional Learning, menunjukkan bagaimana pengembangan aspek sosial dan emosional dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan dan masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dari SMK 2 tentang pengertian sosial emosional atau bisa disebut dengan KASEL. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk ilmunya dan menjadi berkah untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ada perbuatan yang tidak sesuai, kami dari kelompok SMK 2 meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.